Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-ghayab wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Mula Syah Nur Yakin wa ila jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan Mula Syah Nur Yakin, silakan mahasiswa yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja melanjutkan pertanyaan kemarin yang membahas tentang wasl dan fasl. Bagaimana nazam dalam Jawharul Maknun yang mengatakan bahwa al-waslu tarku'at fi jumlatin atat min ba'di ukhra aksu waslin qad sabat. Kemudian di antara yang wajib difasl adalah fafsil ladat tauqiti wal ibdali li nuqtatin wa niyati su'ali, yaitu jika wasl meninggalkan huruf athof. Contohnya adalah seperti yang tertera dalam Al-Quran. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Di sana pada lafadz qala itu tidak menggunakan waw atau tarku atfin. Nah, sedangkan contoh lain kalau dalam ilmu nahwu itu seperti yang ada dalam bab athof yang masuk dalam athof bayan. Contohnya adalah aqsama billahi Abu Hafsin Umaru. Nah, di situ juga pada lafadz Umar itu tidak menggunakan wawu. Apakah pembahasan ini sama dengan contoh yang ada dalam ilmu ma'ani? Seperti itu. Maka yang contoh dalam ilmu nahwu athof bayan ini yang dikehendaki dalam ilmu ma'ani tarku anfin itu atau bukan? Nah, kemudian kedua, dalam contoh athof bayan itu kan aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Sebenarnya Abu Hafsin itu siapa? Atau yang dikehendaki adalah istrinya Kanjeng Nabi Sayyidah Hafsah, bapaknya Sayyidah Hafsah. Atau siapa yang dikehendaki dengan Abu Hafsin itu? Karena dalam Nazam Aqidatul Awam di antara istri-istri Kanjeng Nabi itu kan disebutkan Aisyatun wa Hafsatun wa Saudatu, Sofiyatun, Maimunatun wa Romlatu. Nah, di situ ada Sayyidah Hafsah. Apakah ini yang dikehendaki dari Abu Hafsin, yang dikehendaki Hafsah atau bukan? Mungkin ada keterangannya di kitab apa dan halaman berapa. Dan yang ketiga, saya pernah baca, ya lupa-lupa ingat, bahwa ada keterangan mengatakan jika hafal Nazm Aqidatul Awam itu bisa menjadikan seseorang menjadi wasilah untuk bisa masuk surga, itu benar atau tidak? Minta keterangan lebih lanjutnya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pertanyaannya. Muncul pertanyaan mengenai ayat suci Al-Quran surat Toha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mengenai ayat ini, lafaz qala ya Adamu, kenapa tidak ada wawunya? Lalu apakah ayat ini sama dengan contoh aqsama billahi Abu Hafsin Umar? Apakah sama? Sehingga kenapa tidak ada wawu pada lafaz aqsama billahi Abu Hafsin wa Umar? Kenapa tidak wa Umar? Lalu apakah Abu Hafsin atau Sayyidah Hafsah ini adalah istri Nabi Muhammad sesuai dalam nazam Aqidatul Awam? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Syafiyatun Maimunatun wa Ramlah. Istri Nabi Sayyidah Aisyah wa Hafsah. Apakah lafaz Hafsah ini yang dimaksud putri Sayyidina Umar bin Khattab? Lalu keterangan dalil penjelasan yang mengatakan siapa yang hafal Aqidatul Awam maka dijamin masuk surga. Ini kitabnya namanya apa? Sebelum menjawab pertanyaan alangkah istimewanya, alangkah barokahnya membaca sejarah Nabi Muhammad, sebab Zikrul Sholihin Tanzilu Rahmah, menceritakan sejarah manusia-manusia soleh, Allah pasti mendatangkan rahmat. Lalu Imam Syafi'i dalam kitab Ittihadus Syaddah Al-Muttaqin, ini kitab Ittihadus Syaddah Al-Muttaqin, mengatakan afdalus sholihin,
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling soleh, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menceritakan sejarah Nabi, Allah pasti mendatangkan rahmat. Dalam Khulasah Nur Yakin mengatakan, azwajuhu sallallahu alaihi wasallam ihda asyraka imra'atan Khadijah bin Khuwailid wa Aisyah bin Abi Bakar wa Hafsatu bintu Umar. Salah satu istri Nabi Muhammad yaitu Hafsah bintu Umar atau Sayyidah putri Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang ditulis dalam Khulasah Nur Yakin sama dengan nazaman Aqidatul Awam. Dalam Aqidatul Awam mengatakan Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Syawiyatun Maimunatun wa Ramlah. Aisyatun Sayyidah Aisyah wa Hafsatun lan Sayyidah Hafsah wa Saudatun lan Sayyidah Saudah wa Sofiyatun lan Sayyidah Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Inilah nama-nama istri yang solehah, istri Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Sayyidah Hafsah yang menjadi putri Sayyidina Umar, sehingga dalam contoh nahwu atau ilmu ma'ani contohnya yaitu Aqsama billahi Abu Hafsin Umar Abu Hafsin Umar. Ini kenapa tidak ada wawunya? Sebab dalam ilmu ma'ani adalah wahafidun na'iyatal ma'ani. Ilmu ma'ani adalah wahafidun na'iyatal ma'ani an khoto'in yu'rafu bil ma'ani. Salah satu contoh ma'ani
yaitu mengenai pembahasan fasal dan wasal. Fasal yaitu meninggalkan atau tanpa waw, itu namanya fasal. Sesuai dalam Nazm Jawahirul Maknun, wal faslu kafu azwil jumlatin akad mimdatil ukhra aswasmil qasabat. Al-faslu yang dinamakan fasal tarku azwin, meninggalkan atau. Lalu wasal aksu waslin qasabat. Wasal yaitu pembalikan fasal. Berarti wasal adalah jumlah yang ada wawunya. Sehingga dalam maknun Jawahirul Maknun, contoh fasal yang wajib fasal yaitu fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Surat Nuha ayat 120. Dalam ayat Nuha 120 ada dua jumlah. Yang pertama yaitu fawaswasa ilaihi syaitan. Ini jumlah yang pertama. Lalu jumlah yang kedua yaitu qala ya Adamu. Lalu kenapa Allah tidak menampilkan waw? Jawabannya adalah sebab jumlah kedua adalah bayanan wa mufassiran, sebab menjadi ataf bayan atau tafsiriyah atau isi dari jumlah awal, sehingga wajib tidak boleh menampilkan waw atau wajib memakai fasal. Sesuai dalam Jawahirul Maknun, fafsilatat tauhid wal ibtali linukatan wa niyatis su'ali. Sehingga ayat Nuha ayat 120 ini sama dengan aksama Abu Hasan Umar. Lalu mengenai kesamaan ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Mursyid, ini kitab Al-Mursyidi, dalam nazam
Jawahirul Uqudul Juman, beliau mengatakan awas wasiladi nala mempolaya adamu bahwa qad abanal khafiyah bahwa wisyanu umarin swiman sya'a aqsama billahi Abdul Hasim Umar. Lafaz waswasa ilai syaitanu ya Adamu, ini sama dengan lafaz aqsama Abdul Hasim Umar, sehingga dengan sebab tamamul intisar dua lafaz ini seolah-olah satu lafaz, sehingga Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam nazam Juman beliau mengatakan bahwa wisyanu umarin fiman sya'ar aqsama billahi Abdul Hasim Umar. Lalu dalam kitab Al-Mursyidi syarahnya Nazam Juman mengatakan kenapa tidak ada wawu pada jumlah yang kedua, yaitu wa qala ya Adamu. Alasannya dalam Al-Mursyidi halaman 206, li'anna fihi tafsiran wa bayanan lahu, sehingga lafaz contoh aqsama billahi Abdul Hasim Umar sama dengan pembahasan fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Surat Toha ayat 120. Lalu muncul pertanyaan dalam ayat fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu. Qala lafaz qala bina apa? Jawabannya qala bina ajwab. Apa nazman bina ajwa wasani anwa imma ainan u'il fasami ajwa faqala qad musyir. Apa tasyrifnya lafaz qala? Jawabannya qala yaqulu qawlan wa ma qalan fa huwa qailun wa maqulun qul la taqul
qalun maqalun miqalun. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil hulmi wa mulkin la yabla. Inilah persamaan contoh surat Toha ayat 120 dengan contoh aksama milai aksama Abu Hafsin Umar. Sayyidah Hafsah istrinya istrinya Nabi Muhammad, putri Sayyidina Umar, sesuai dalam aqidatul awam. Wa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun, Maimunatun wa Ramlah. Lalu dalam kitab Nurul Dalam yang ditulis ulama dari Merah Putih atau dari ulama Jawa, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani, dalam kitab Nurul Dalam syarahnya Aqidatul Awam, beliau mengatakan siapa yang hafal nazam Aqidatul Awam maka dijamin masuk surga sesuai dalam tulisan Nurul Dalam. Aqidatul Awam menjelaskan beberapa istri-istri Nabi, nama-nama Nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Adamun Idrisun Cuma Sholeh wa Ibrahim Nulung Mutaba Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqub Yusuf wa Ayyub kada Syu'aib Harun wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawud Sulaiman Tabla Ilyas Yunus Syakariya Yahya Isa wa Toha Khatimun Ta'raya. Isa wa Toha Nabi Isa, lalu muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wassalatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Dalam Khulasah Nur Yakin, pada pembahasan yang awal menjelaskan perjuangan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada halaman 7 mengatakan azina Allahu lil muslimina fi qitali a'daihim. Pada tahun 1 Hijriah, Allah mengizinkan umat Islam untuk melawan non-Muslim sebab kejahatan non-Muslim. Lalu dalam Khulasyah Nur Yakin, ayat yang ditampilkan adalah Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Uzina dan izini lillazina mariwang akan yuqataluna amdan merangi sapa allazina bi annahum sebab allazina itu zulimu dan aniaya sapa allazina. Islam oleh Allah diberikan izin untuk mengangkat senjata, untuk melakukan resolusi jihad melawan pasukan non-Muslim, untuk mempertahankan tanah air Madinah. Allah memperbolehkan untuk melakukan jihad. Lalu dalam usul fikih mengatakan lafaz bi annahum zulimu, huruf ya sababiyatun wa hiya min masyalikil ilah. Huruf ya faedahnya sababiyah, dan ini dalam wilayah usul fikih dikenal oleh pendekar-pendekar usul fikih dengan nama masyalikul ilat nas al-zahir. Muncul pertanyaan, masyalikul ilat nas al-zahir, apa nazamannya? Apa nazaman jamul jawamehnya? Mengenai pertanyaan ini, nazamannya adalah al-awwalul ijma'u fan-nasu ali mislu li'latin hadza sumayali. Ini nazaman jamul jawame yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti yang mengatakan al-awwalu utawi masyalikul illat yang awal itu al-ijma'u ijma'. Al-awwalul ijma'u fan-nasu,
nuli utawi masyalikul ilat ang nomor loro itu anas nas. Dalam masyalikul ilat anas ada dua macam, nas as-syarih dan nas al-zahir. Contoh nas al-zahir adalah uzina lillazina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna ala nasrihim laqadir. Lalu dalam kitab Sahih Muwatonah mengenai contoh adalah orang belajar. Orang belajar adalah salah satu contoh bahwa terjadinya kekurangan umat Islam dan umat non-Muslim sebab kejahatan yang dilakukan oleh non-Muslim Makkah. Munculnya resolusi jihad, munculnya jihad Nabi, bukan masalah agama, tetapi sebab kejahatan yang dilakukan oleh pimpinan non-Muslim Makkah seperti Abu Jahal atau Abu Lahab, sehingga untuk mempertahankan negara Madinah, untuk mempertahankan maqasid syariah, yaitu mempertahankan agama, mempertahankan harta, maka Allah memberikan izin untuk melawan kejahatan non-Muslim. Sesuai dalam kitab Sahih Muwatonah yang mengatakan man ta'ammala siratan nabi takayyana annahu lam yukrih ahadan wa innama qatala man qatalahu wa man adanahu lam yuqatilhu. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah berfirman, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Lalu salah satu contohnya adalah orang belajar. Orang belajar terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Munculnya api peperangan sebab kejahatan yang dilakukan oleh non-Islam. Agama Islam adalah agama yang mencintai perdamaian. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan suka perdamaian. Mudah-mudahan ngaji ini membawa manfaat barokah
Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.